Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Pertama sekali saya ucapkan selamat pagi. Kemudian hari ini kita akan mengikuti perkuliahan kuliah pengantar sains dan teknologi. Gunanya, fungsinya adalah untuk menambah wawasan kita di bidang sains dan teknologi, terutama komputer, ya. Dan di pembelajaran ini juga dibuat untuk mendukung daripada sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Muhammad Doni Lesmana Syian, SKMkom, dosen teknik komputer Universitas Pembangunan Pujabudi, dari sejak 2009 sampai sekarang, ya. Jadi salah satu mata kuliah saya ampuh adalah pengantar sains dan teknologi. Nah, khususnya untuk konkretnya mata kuliah ini, yaitu kita lihat dari RPS-nya, minggu pertama itu ya, untuk mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pengertian sistem komputer, pengenalan sistem komputer secara umum, dan pengertian umum komputer, ya. Nanti kita cerita juga sejarah komputer itu bagaimana. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sejarah komputer, yaitu generasi pertama, ya. Jadi generasi pertama itu komputer itu ada semacam CPU besar, ya, besar sekali, yang namanya ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Computer. Sejarah komputer pertama kali mulai hadir itu di tahun 1946 dan sampai dengan 1956. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Jadi ini kesini generasi pertama, ya, pada tahun 1946 dikembangkan oleh John W. Maudsley dan J. Presper Esket dari University Pennsylvania, merupakan first generasi first electronic computer. Kemudian ada juga UNIVAC, Universal Automatic Computer. UNIVAC ini menggunakan pita magnetik sebagai media input, dan outputnya merupakan komputer komersial, ya, komersil maksudnya, komersial. Pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk, dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Kemudian di ciri-ciri komputer generasi pertama itu menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tubes sebagai sirkuitnya. Kemudian ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas, sehingga memakai daya listrik yang cukup besar. Nah, jadi komputer generasi pertama ini bisa dibilang ruangan yang dibutuhkan itu sangat luas, ya, sangat luas, mungkin satu rumah. Kemudian memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tapes atau magnetic drum. Hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau mesin language, ya. Itu ciri-ciri untuk generasi komputer pertama. Itulah teknologi kita di zaman dahulu. Kemudian di generasi kedua, sejarah komputer generasi kedua ini dipopulerkan pada awal tahun 1960-an, ya. Mungkin adik-adik belum lahir. Nah, pada tahun 1948 ditemukan transistor, ya. Penemuan transistor sangat mempengaruhi pengembangan komputer. Transistor ini menggantikan tubes vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran berkurang drastis, digantikan tabung vakum menjadi transistor, membuat ukuran menjadi lebih kecil. Ya, kita lihat di samping gambar di sebelah. Transistor mulai digunakan di komputer tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Stritch dan superkomputer dari Spring Red yang bernama LARC. Jadi IBM ini juga perusahaan yang cukup besar, yang sangat dominan pertama kali untuk menciptakan komputer. Jadi IBM 1401 sejak tahun 1965 sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengolah informasi keuangan, ya, mengolah informasi keuangan. Jadi komputer generasi kedua ini menggantikan ENIAC tadi yang diciptakan oleh IBM. Ujungnya itu untuk bisnis, dalam mengolah laporan informasi keuangan, ya. Kita lihat tadi sebelah
cukup besar, ya, cukup besar sekali. Tapi ini sudah lebih kecil dibandingkan dengan yang generasi pertama tadi. Nah, untuk generasi ketiga, ini mulai nampak ya, bentuknya sudah mulai komputer dan ada monitor, ada CPU dan ada keyboardnya. Ditandai dengan munculnya integrated circuit, ya, IC, ya, yang menggantikan peran transistor diciptakan oleh IC karena transistor menghasilkan panas, ya. Jadi transistor ini cukup panas yang sangat besar dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer lainnya. Karena komputer menjadi semakin kecil karena kemudian dapat dipadatkan dalam chip. Contoh komputer ini yaitu IBM S360, GE600 dan GE235 NCR Century. Jadi kita lihat generasi komputer di gambar ini terlihat seperti layar monitor, tapi ini ciptaan IBM, ya, ciptaan IBM. Terlihat ada tulisan berwarna hijau. Nah, ini di zaman ini sudah sangat menarik, ya, cukup besar dan sudah banyak yang menggunakannya. Kemudian ciri-ciri komputer generasi keempat itu, ya, mulai dikembangkan komputer mikro menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080, ya. Ini merek Intelnya, ya. Ini kodenya mungkin. Mulai digunakan LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC atau integrated circuit dalam sebuah chip. Jadi dalam sebuah chip itu begitu banyak sekali IC yang diletakkan. Kemudian dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration. Pada generasi ini hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi, ya. Jadi sistem operasi pada di generasi keempat ini sudah ada OS-nya, ya, dengan konsep Graphical User Interface seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corps, ya, yang saat ini kita mungkin mengenalnya itu ada Windows 95, 98, Millennium, bahkan Windows 7, 8, 9, 10, ya. Nah, situlah namanya sistem operasi, dan ada juga namanya sistem operasi Linux. Nah, untuk generasi kelima, ya, generasi kelima ini dikembangkan dari tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima ini adalah komputer Pixie HAL 9000, walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan. Komputer ini dapat memberi instruksi secara lisan maupun meniru nalar manusia. Beberapa cirinya adalah di Jepang didirikan ICOT, Institute for New Computer Technology, untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelligent. Ya, dikembangkan sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia. Ya, kita lihat sekarang di gambar sebelah itu, jadi ada manusia melawan bermain catur, seorang robot dengan manusia. Jadi robot ini bisa membaca pikiran dalam bermain catur, langkah apa yang harus dilakukan, ya. Dan sudah banyak sekali AI ini berlaku saat ini, ya, baik di perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan AI, artificial intelligence, ya. Kemudian fungsi komputer juga dalam bisnis ini, dalam teknologi ini adalah seperti Gojek, ya. Aplikasi Gojek kita sudah tahu. Dengan Gojek ini bisa kita memesan makanan, bisa kita memesan hal-hal yang kita inginkan seperti membeli minuman atau memesan, mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store, yaitu Gojek. Kemudian ada juga internet banking. Internet banking ini dalam dunia bisnis, dalam dunia sains dan teknologi juga sangat berpengaruh. Nah, apalagi perguruan tinggi, bahkan perusahaan-perusahaan yang menjualkan barang dagangannya sudah menggunakan internet banking dalam transaksi jual beli. Begitu juga dengan perguruan tinggi, dalam pembayaran uang kuliahnya sudah menggunakan transaksi internet banking. Tidak harus lagi ke teller, tidak harus lagi mendatangi banknya untuk melakukan pembayaran, ya. Itulah fungsi komputer dalam bisnis. Kemudian komputer juga dalam bidang pendidikan cukup tinggi sekali. Yang pertama itu sebagai bahan mencari informasi, ya,
Dengan adanya komputer, setiap orang menjadi sangat mudah untuk mencari bahan informasi dalam pendidikan, mencari referensi dari berbagai sumber, dan dapat mengeksplor berbagai hal yang bersifat positif. Ya, ini sering adik-adik gunakan untuk mencari bahan-bahan kuliah itu melalui Google ya, maaf, soal Google. Jadi fungsi pendidikan di untuk komputer ini sangat tinggi. Kemudian komputer itu di bidang pendidikan juga sebagai media pembelajaran. Ya, dunia pendidikan dapat semakin maju melakukan presentasi di Infocus menggunakan PowerPoint. Ya, tentunya sudah pasti untuk media pembelajaran, tepat memberikan informasi ke seluruh orang banyak. Ketiga, komputer sebagai tempat penyimpanan data. Jadi data foto, dokumen, PDF dan lain sebagainya, suara, video waktu kita kecil, semuanya bisa disimpan di dalam komputer. Ya, bisa kita lihat 5 sampai 10 tahun berikutnya. Bahkan ada juga komputer ini bisa video itu bisa kita simpan di media-media sosial ya, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan juga CBT kini UN sudah tidak menggunakan paper atau dengan tulis menghitamkan jawaban. Sekarang sekolah-sekolah sudah menerapkan sistem computer based test, ujian diselenggarakan menggunakan komputer sebagai akses dan memudahkan penggunanya. Kemudian fungsi komputer dalam pemerintah ya cukup banyak ya. Yang pertama G2C, Government to Citizen, yaitu hubungan antara pemerintah dan masyarakat. G2B, Government to Business, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha. Kemudian G2G, Government to Government, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu sekarang untuk ngamprah dana atau ngamprah keuangan sudah harus melalui e-government. Jadi sudah satu sistem dan satu portal. Ya, nah ini yang tahu mungkin bagi orang-orang yang sudah bekerja di pegawai negeri sipil atau ASN ya, adik-adik sekalian. Kemudian teknologi terkini dan masa depan itu adalah baterai. Mungkin saja nanti baterai itu sudah bisa digunakan untuk mobil listrik ya. Nah, jadi baterai ini juga cukup besar, apalagi terkait dengan penyimpanan atau mencarger baterai HP kita ya. Itu teknologi yang salah satunya ya. Mungkin mobil juga sudah di masa depan sudah menggunakan baterai, tidak lagi ada mobil menggunakan minyak ya. Ini mungkin dikembangkan oleh PLN atau pemerintah seperti itu. Kemudian ini tadi sejarah informasi komputer ya sudah saya jelaskan. Ini hanya gambarnya tentang IBM ya. IBM ini juga cukup terkenal. Pada tahun 81 sudah mengeluarkan 800.000 PC terjual dan 2 juta pada tahun berikutnya. Bayangkan tahun 1981 IBM sudah menjualkan 800 PC ya. Kemudian 2 juta PC tahun berikutnya. Dan IBM ini juga merilis PC komersial ya, merilis PC komersial. Kemudian ini saya perkenalkan teknologi terkait dengan hardware komputer ya, sesuai dengan RPS kita tadi. Yang pertama itu komputer itu adalah mesin elektronik yang melakukan perhitungan berbagai tugas berdasarkan suatu perintah ya, mulai dari input, proses, input. Nah, adik-adik mungkin mengetik makalah ya, itu bisa dibilang input, diproses oleh CPU untuk penyimpanan datanya di hard disk, kemudian dikeluarkan oleh printer atau monitor jikalau data itu dibutuhkan ya. Kita lihat ada feedbacknya, monitor dan input ya, ada feedbacknya, monitor dan input. Kemudian komputer itu terdiri dari komponen hardware dan software ya. Ada perangkat hardware, peralatan fisik yang terdiri dari casing, keyboard, motherboard, prosesor dan lain sebagainya. Kita lihat di sebelah yaitu perangkat-perangkat kernas, ada motherboard, ada CPU, ada keyboard dan ada prosesor. Itulah yang namanya hardware. Kemudian ada namanya software, yaitu terkait dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Windows, Microsoft Office, kemudian Linux, Firefox, PDF, CorelDRAW, kemudian Winem, kemudian PowerDVD, berbagai macam ya. Itu yang dikatakan aplikasi software.
Kemudian bagian-bagian hardware itu ada casing, ada power supply ya. Fungsinya masing-masing ada. Casing itu untuk menutup motherboard supaya jangan kena angin, debu dan lain sebagainya. Kemudian ada power supply. Power supply ini memberikan arus kepada seluruh komponen yang ada di CPU ya, memberikan arus listrik maksudnya ya. Kemudian ada motherboard ya. Motherboard ini perangkat keras juga ya, sebagai rumah komponen komputer, menghubungkan semua komponen komputer. Kemudian ada CPU, inilah otaknya dari sebuah komputer ya. Kemudian ada cooling system, ini fan ya, pendingin, menghilangkan panas dari komponen komputer terutama CPU. Ada juga memori ROM dan RAM. Apa bedanya RAM dan ROM ini? Kalau RAM dia menyimpan data sementara dan membantu pengolahan data yang sedang berjalan, sedangkan ROM menyimpan data secara permanen. Instruksi yang disimpan dalam ROM termasuk instruksi operasi dasar seperti booting komputer dan loading OS. Jadi ROM ini adalah penyimpanan untuk booting pertama kali sistem operasi kita ya. Sistem operasi kita booting pertama kali itu disimpan oleh ROM, sedangkan RAM tadi itu untuk menyimpan data sementara sebelum masuk ke hard disk. Semakin besar RAM-nya semakin bagus. Ya, kemudian ada kartu adapter dan slot ekspansi. Ini gunanya untuk adik-adik mungkin ada passion yang bermain game ya. Nah, ini ada slotnya juga di motherboard. Tempat penyimpanan hard disk. Penyimpanan hard disk ini sangat penting. Semakin besar dia semakin bagus, karena semakin banyak video dan file yang harus kita simpan, dan dokumen-dokumen lainnya termasuk gambar, suara ataupun kenang-kenangan foto yang bisa kita lihat dan kita buka kembali di tahun-tahun mendatang. Kemudian ada bagian-bagian port dan kabel di komputer ini ya. Ada port video, kemudian ada port umum, ada adapter dan converter ya. Nah, jadi bagian-bagian alat-alat termasuk komputer ini juga cukup banyak ya, yang mungkin sampai saat ini sudah berkembang ya, terutama CPU dan komputer itu. Kemudian ada ini sedikit untuk perangkat input dan output ini atau I/O ini, yaitu untuk perangkat inputnya. Mungkin ada mahasiswa sekalian tahu ini ada mouse, monitor, touchscreen, keyboard, scanner dan lain sebagainya. Perangkat output, monitor, speaker, printer, headset dan lain sebagainya. Nah, jadi input dilakukan mouse, kemudian atau keyboard, sewaktu kita ngetik akan dikeluarkan oleh monitor, bahkan bisa dihasilkan oleh printer. Kemudian ini ada teknologi bagaimana CAD untuk memilih komputer sesuai kebutuhan. Jika kita seorang desain, ya kita harus mencari CPU yang cukup bagus, terutama syaratnya itu pertama adalah prosesor harus kuat, ya. Kemudian RAM juga harus tinggi. Semakin besar RAM, semakin pengolahan data kita itu semakin banyak. Kemudian prosesor semakin besar, semakin cepat kerjanya. Kemudian PGA ya, PGA ini untuk yang orang-orang desain untuk menampilkan gambar supaya jangan pecah, ya juga harus semakin besar ya. Kalau kecil, warna yang hasilkan ketika mencetak ya, bisa saja tidak sesuai ya. Nah, kemudian komputer video editing, ketika adik-adik atau mahasiswa yang suka video editing, ini juga saya sarankan kartu audionya harus juga cukup besar, karena kita mengolah video harus mengeluarkan suara ya. Jadi mikrofon atau output yang lainnya yang sangat diperlukan dapat menangani kebutuhan kita. Nah, termasuk PGA ya. Ini PGA ini kehalusan daripada pembuatan video ya, kecerahan warna ya juga harus didukung. Nah, termasuk dengan hard drive atau hard disk ya. Jadi hard drive atau hard disk ini tempat penyimpanan juga besar, karena kita menyimpan atau menyeting video yang kapasitasnya mungkin gigabyte ya. Jadi hard drive ini kalau bisa lebih besar ya, bisa sekarang ini ada yang 1 tera ya, 2 tera dan lain sebagainya. Nah, kemudian lagi adik-adik yang ingin video editingnya harus mau menghasilkan video editing yang bagus ya, harus multi monitor. Artinya harus banyak monitor. Terlihat gambar di sebelah ya.
Kemudian komputer, itu nama adik-adik yang suka games ini banyak diminatinya adik-adik saat sekarang ya, apalagi di warnet atau membuka warnet untuk memancing atau supaya banyak yang masuk ke warnet tersebut. Nah, ini diharapkan komputer gaming ini juga harus memiliki prosesor yang kuat, high-end PGA, kemudian high-end sound card, kemudian high-end cooling system ya, artinya fan atau pendinginnya juga harus kuat. Jadi untuk memiliki kebutuhan untuk komputer gaming ini, prosesor juga harus kuat, high-end PGA, high-end sound card, dan high-end cooling system ya. Kemudian RAM juga harus cepat dengan jumlah yang banyak, kemudian strokes yang cepat, kemudian hardware khusus game ada juga ya. Beberapa game juga dilengkapi dengan fasilitas komunikasi dengan pemain lainnya. Jadi hardware-nya juga, PGA-nya juga harus memiliki PGA yang cukup tinggi ya, atau kartu grafisnya supaya kecerahan kerapatan warnanya dapat dilihat di monitor. Kemudian ya kita lihat ini ada teknologi home theater PC ya. PC itu juga memiliki teater atau monitornya besar, kapasitas CPU-nya besar. Terlihat seperti gambar di bawah ini ya. Kemudian teknologi juga untuk komputer ini juga ada nama TV Tuner ya. TV Tuner ini adalah kabel card yang bisa kita tonton dengan menggunakan monitor komputer. Artinya TV Tuner ini tidak lagi dia bisa menggantikan monitor TV yang ada sekarang ya. Dan bisa kita lihat gambar dan kecerahan siaran televisi itu cukup besar di TV Tuner tersebut ya. Itulah beberapa teknologi yang saat ini, dan bisa untuk kita simpulkan bahwasanya PC itu terdiri terdiri dua komponen, hardware dan software. Kemudian sebuah komputer dipilih berdasarkan fitur khususnya. Komponen dalam sebuah komputer dipilih berdasarkan fitur khususnya. Semua komponen harus cocok dengan motherboardnya. Gunakan port dan kabel yang cocok ketika menghubungkan perangkat input output serta fungsinya. Perangkat komputer harus di-upgrade ketika kita ingin memenuhi kebutuhan konsumen. Komputer khusus membutuhkan hardware khusus sesuai fungsinya ya. Jadi ya, kembali lagi dari mata kuliah sains teknologi ini, saat ini kita menjelaskan bagaimana perkembangan komputer, sejarah komputer serta fungsinya, kemudian teknologi saat ini, dan perkembangan CPU dan PGA ketika adik-adik ingin memiliki passion baik desain grafis maupun memiliki pekerjaan lainnya seperti editing video ya. Jadi adik-adik sekalian sudah mengetahuinya perangkat dan pendukung apa saja yang harus adik-adik beli ya. Jangan nanti untuk komputer kita beli hanya untuk kebutuhan misalnya mengetik, tapi menggunakan harga komputer yang cukup besar. Misalnya kita hanya untuk ngetik, harga komputernya 8 juta misalnya seperti itu. Nah, ini jangan kita harapkan seperti itu. Kita hanya ingin komputer itu digunakan selain mengetik juga digunakan untuk mencari jasa atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Seperti itu lebih kurang. Demikianlah adik-adik sekalian perkuliahan kita hari ini ya. Jika ada nanti pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA saya, kemudian bisa juga melalui YouTube ini, dan bisa juga melalui portal masing-masing adik-adik yang ada saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.